kalau batuk apabila lebih dari 3 hari itu berarti kan misalnya terkena virus, alergi atau partikel yang bikin batuk gitu ya, itu pertahanan paru kita jadi lemah. Akibatnya masuklah bakteri. Bagian pangkalnya ini ketemu, itu berarti namanya clubbing finger. Ini kan ada celah ya. Di Ada antara celah, Dok. antara pangkal Iya, kuku ini ini ada ada celah. celah ya, itu berarti normal. Kan konsumsinya juga jangan yang, "Oh, saya udah terpajan, tapi saya konsumsi yang bikin radang," gitu. Misalnya monosodium glutamat. Ah, Nah, itu kan bikin radang semakin fibrosis ya, jadi oh. jadi semakinlah radang paru juga semakin banyak. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, kalau kita ngomongin seputar kesehatan paru-paru kita, ini sangat penting ya. Kalau kita ngomongin sistem pernapasan, manusia bisa hidup karena kita masih bernapas gitu ya. Dan pasti kita butuh paru-paru. Nah, ada banyak sekali gangguan kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada paru-paru manusia. Salah satunya adalah fibrosis paru. Waduh, ini penyakit apa lagi gitu ya. Terus apa penyebabnya, gimana gejalanya, dan kalau udah terjadi gimana ngatasinya. Dan yang paling penting adalah gimana sih cara mencegah terjadinya fibrosis paru. Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum bahas itu, pemirsa, kita mau membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan paru-paru. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Regina Anissa Harhab, SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Regina, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Baik, ya Dok ya? alhamdulillah. Alhamdulillah, di hari Jumat ini semoga berkah ya Dok ya. Amin, Amin. Dok, hari ini kita akan membahas seputar fibrosis paru. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar paru yang kayaknya udah banyak nih di pikiran masyarakat kita tapi nggak ngerti ini benar atau enggak gitu ya Dok. Yang pertama adalah ini juga nih banyak nih ya, tangan basah atau berkeringat itu menandakan paru-paru basah. Orang tuh juga masih sebenarnya agak bingung juga sebenarnya dengan definisi paru-paru basah gitu ya. Banyak banget yang mengidentikan satu kegiatan atau kondisi tertentu yang akhirnya berujung pada paru-paru basah. Entahlah tangan yang suka berkeringat atau berair gitu ya. Terus kemudian ada beberapa hal yang lain lah, entah tidur di lantai lah, kena kipas angin lah, motoran gak pakai jaket dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk paru-paru basah case ini kayak tangan sering berkeringat itu ada hubungan gak sih sama paru-paru basah? Jadi kayak oh paru-parunya basah terus muncul di telapak tangan gitu Dok. Baik, itu adalah mitos ya. Oke, mitos. Oke, kenapa tuh Dok? Karena orang mikirnya kalau basah berarti tubuhnya juga organ lain basah gitu. Tuh. Padahal kenyataannya adalah paru-paru basah itu adalah pneumonia. Jadi infeksi paru bisa karena bakteri, jamur ataupun viral atau virus ya. Gitu. Oke. Tapi sebenarnya ketika tangan itu basah gitu ya, nggak ngerti sih. Mungkin kalau ini tidak ada hubungannya dengan paru-paru, biasanya apa sih? Apa karena hiperhidrosis apa-apa gitu? Betul, jadi itu adalah hiperhidrosis, yaitu hiperhidrosis adalah produksi di kelenjar keringat kita berlebihan. Itu bisa karena misalnya hormonal bisa, penyakit tertentu juga bisa. Misalnya kayak dia suka berdebar, jadi akibatnya berkeringat gitu ya. Misalnya gangguan hormonal seperti tiroid itu juga bisa tangannya berkeringat, seluruh tubuh berkeringat. Dan juga bisa juga pada kondisi-kondisi psikosomatik, yaitu stres berlebihan. Gitu. Oke. Jadi tidak ada hubungannya dengan paru-paru ya. Tidak ada. Karena ini hubungannya sama kalau paru-paru basah itu ya kondisi yang lain lagi gitu ya dibandingkan Beda. dengan kalau kita harus ya lihat kondisi telapak tangan kita yang suka berkeringat. Oke, kita lanjut yang kedua ya. Antibiotik katanya bisa mengobati segala jenis paru-paru basah. Nah, ini lagi-lagi orang tuh masih by definition itu paru-paru basah orang masih agak suka bingung gitu ya. Nah, sekarang ditambah lagi sama yang katanya raja dari segala obat antibiotik ya. Apalagi selama COVID kemarin ya, ada hubungan sama paru-paru kayaknya orang nggak ngerti itu virus, bakteri apa segala macam. Ya udahlah antibiotik aja gitu. Nah, kalau hubungan sama paru-paru basah dan antibiotik gimana tuh? Kalau berhubungan dengan bakteri, ya itu fakta. Nah, jadi pastikan ya, jadi kalau batuk apabila lebih dari 3 hari itu berarti kan misalnya terkena virus, alergi atau partikel yang bikin batuk gitu ya, itu pertahanan paru kita jadi lemah. Akibatnya masuklah bakteri. Nah, saat kondisi lebih dari 3 hari batuk dan produksi dahaknya semakin banyak, berubah warna, misalnya dari bening jadi putih, kuning, hijau, itu berarti kan ada keterlibatan bakteri. Disitulah tempatnya pemberian antibiotik. Jadi itu fakta. Fakta ya. Betul. Tapi bisa nggak sih Dok, maksudnya kayak kita tuh
kalau ada gangguan di paru-paru kita gitu ya, untuk mengetahui bahwa ini bakteri emang bisa diatasi sama antibiotik sama non bakteri yang sebenarnya mau sejuta dosis antibiotik juga nggak akan bisa ngefek, itu bisa ngebedain masa kayak Bisa. ada khasnya nggak sih atau gimana? Ada. Jadi pada pasien-pasien kita kumpulkan dahaknya atau collect sputum gitu ya namanya, kumpulkan dahak, itu kita cek di laboratorium. Lalu ditanam di agar darah dan juga diintip di kaca objek gelas di mikroskop. Nah, apabila terdapat bakteri, barulah kita saatnya memberikan antibiotik. Ah, masalahnya tuh dok, ini masalah ya. Masalahnya tuh di luar sana tuh banyak orang yang membeli dan mengonsumsi antibiotik secara Jangan. bebas. Itu tidak ya kan? boleh. Ya Kenapa? kan? Kalau itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita kan ada sistem yang namanya pertahanan tubuh. Itu pertahanan tubuh dulu lah berperan. Apabila terbukti ada bakteri, baru kita kasih antibiotik. Gitu. Tapi kalau kayak orang umum dok, sebelum akhirnya masuk ke lab untuk diuji segala macam gitu ya, kan orang awam nggak sampai ke situ ya, kecuali kalau mereka itu konsul periksa ke dokter gitu. Tapi kalau secara umum kayak gitu, kayak mereka bisa ngebedain nggak sih bahwa ini ada hubungannya sama bakteri atau nggak bakteri, nggak bisa ya atau gimana? Bisa sebenarnya. bisa? Karena kalau apabila akibat bakteri itu terjadi perubahan warna dahak Oh. gitu. Dan disertai dengan gejala lain, misalnya demam gitu. Oke. Sampai yang Dan jangan beli sendiri. Kenapa? Karena takutnya kebal obat. Nah, kalau kebal obat kan bahaya ya. Bahaya untuk pasiennya apa? Nanti pemilihan obatnya tuh jadi seharusnya masih bisa dimengerti dengan antibiotik yang ringan atau tidak broad spektrum atau tidak spektrum luas. Ini malah jadi kebal nantinya. Bahaya untuk pasien. Jadi tetap konsul dulu ke dokter dan periksa dahaknya. Oh, itu sampai berapa lama sih? Maksudnya kayak ini buat perhatian bersama juga karena kan sekarang banyak yang suka ya beli-beli sendiri ya gitu. Jangan ya. Itu tuh bisa berapa lama sih dok kalau mereka kayak dok tapi saya udah berapa lama ini aman-aman aja tuh dok. Itu maksudnya kayak waktunya itu tahunan kah atau gimana? Enggak, kalau bakteri itu kita cukup dengan 5 hari. Maksudnya kalau resistensinya si antibiotik kalau iya. akhirnya mereka suka konsumsi sendiri Iya, gitu. kalau misalnya 5 hari minum antibiotik tidak terbukti bakteri, itu kan nanti tiba-tiba ternyata masuk bakteri, itu bisa kebal obat. Dan itu bisa terjadi sekitar 5 hari karena pertumbuhan kuman 5 hari ya. Oh, nah itulah ya jangan Jadi nggak boleh sendiri. suka beli-beli sendiri terus habis itu konsumsi sendiri. Ibarat kata orang mau hemat malah jadinya urusannya berabe ya. Oke, kita lanjut ya yang ketiga. Nah ini dia, orang tuh selalu identik bahwa kita nggak ngerokok, kita aman nih dari penyakit paru-paru gitu. Karena selama ini tuh orang mengaitkan bahwa orang yang berisiko besar mengalami gangguan di paru-paru adalah para perokok gitu ya. Nggak ngerti nih ini perokok aktif atau pasif gitu. Nah kalau kita ngomongin kans atau faktor risiko atau risiko pada orang-orang perokok, hanya mereka yang bisa mengalami penyakit di paru-paru atau non perokok pun bisa juga gitu. Itu mitos. Oke. Jadi sebenarnya bukan hanya pada perokok. Bukan. Oh, pada siapa saja sih dok? Jadi pada orang di sekitar yang perokok, misalnya perokok pasif yang menghirup asap rokoknya. Selain itu juga pada orang-orang yang misalnya usia nih, usia kayak usia 50 tahun, di atas 50 tahun, dan anak-anak di bawah 5 tahun, itu kan lebih risiko terjadi infeksi ya gitu. Jadi siapapun bisa terkena infeksi atau bisa juga gangguan paru pada orang yang terpapar atau terpajan oleh zat-zat yang menyebabkan penyakit paru, misalnya partikel kayu misalnya ya, terus atau asap rokok yang di sekitar orang yang merokok gitu. Oh, berarti kayak orang-orang yang kerja di furniture, perabot, maksudnya tukang kayu gitu-gitu. Itu kan banyak serbuk-serbuk kayu. Itu berisiko memang, makanya harusnya pakai APD, yaitu masker. Oh, karena bisa jadi serbuk-serbuk kayunya masuk terus masuk ke paru-paru gitu ya? Iya, dan itu kan zat organik ya. Ada juga yang kayak orang zaman dulu tuh kan suka banyak pakai batu. Nah itu yang bagian untuk ngamplas batunya itu kan kaca. Itu juga berisiko. Oh, oke. Sama itu dong kalau orang ngamplas itu. Iya, ngamplas juga berisiko. Kayak ngamplas kayu, cat-cat kayu gitu. Cat besi agak bahaya. Gitu, berisiko untuk paru. Berisiko ya, itu sama-sama bahayanya kayak asap rokok berarti atau gimana? Oh, berbeda lagi. Kalau itu kan ada juga yang kayak cobalt, partikel besi, itu kan beda lagi ya. Kalau misalnya rokok itu kan lebih ke nikotin, CO sama benzoperen gitu.
Sama-sama intinya bisa membahayakan paru lah. Menyebabkan kerusakan paru. Kerusakan paru. Dan Dok, penyakit paru. ini tanya lagi ya, nggak apa-apa, ini sebagai pengetahuan ya. Kan seiring perkembangan zaman itu ya, orang mulai dari cerutu, rokok, sampai sekarang itu yang sudah mungkin yang smokeless ya gitu, yang bener-bener nggak ada asapnya gitu. Jadi orang kayak disclaimer-nya mereka adalah, ini aman buat paru karena ini asapnya nggak begitu banyak seperti rokok konvensional pada umumnya. Sekarang yang elektrik dan lain sebagainya gitu ya dok ya. Nah dengan berbagai frekuensinya itulah gitu. Nah itu gimana tuh dok? Maksudnya apakah itu bisa dikatakan lebih aman atau tetap aja ada risiko juga ke paru gitu? Tetap saja berisiko karena itu kan sama aja mengandung nikotin ya. Sedangkan kalau rokok konvensional atau cerutu itu kan ada tar. Beda di situ aja tidak ada tar, tapi tetap yang namanya zat yang menyebabkan iritasi pada saluran napas. Nah, ini topik kita bisa menyebabkan fibrosis. Sama saja. Oke, jadi entah itu yang konvensional ataupun elektrik yang dan lain sebagainya, itu masih tetap aja berisiko pada paru-paru kita. Sama. Apalagi kalau kita mungkin kayak kerja di tempat yang kayak di Jakarta mungkin ya, kalau orang kena polusi juga itu bisa pengaruh ya dok? Iya, polusi juga berisiko. Pendarahan gitu ya. Aduh, udah merokok terus kena polusi. Terus ini misalnya kita makanan yang dibakar itu juga asap bakarannya kan berisiko juga untuk paru. Iya. Oke. Itu sangat mengerikan ya. Oke dok, kita lanjut yang keempat ya. Penyakit paru-paru dan pernapasan itu pasti bisa menular. Gimana? Bisa menular nggak sih dok? Itu mitos. Jadi kayak tidak, kalau orang ada penyakit paru-paru tidak bisa menular. Kalau orang gini, mungkin orang pikirnya kayak COVID kemarin dok, kayak airborne, droplet dan lain sebagainya. Sehingga orang pikirnya kayak, wah pasti menular nih kalau hubungannya sama paru-paru gitu. Tidak, bisa juga diturunkan. Namanya familial. Oke. Seperti asma atau ya ini kayak fibrosis paru itu juga bisa diturunkan. Tapi kalau misalnya ada kayak masalah di paru entah apa gitu, terus mereka kayak ya ngobrol, terus itu nggak akan ada nularin ke orang lain ya? Jadi gini, kalau ada keterlibatan bakteri dan virus itu bisa menularkan. Tetapi kalau misalnya penyakit paru seperti asma, alergi, bronkitis, PPOK, kanker itu tuh tidak ditularkan, tetapi bisa diturunkan. Seperti asma dan kanker kan bisa ya diturunkan atau menurun sifatnya familial. Tapi kalau misalnya terlibat bakteri dan virus baru bisa menularkan. Jadi kalau urusannya bakteri atau virus mungkin bisa menular. Kausanya atau penyebabnya dahulu nih apa gitu. Jadi bisa fakta, bisa mitos. Iya, Faktanya itu apabila ada bakteri dan virus. Tapi kalau mitosnya itu adalah apabila yang kondisi-kondisi seperti fibrosis paru, asma, PPOK, kanker gitu, keganasan itu tidak menularkan. Oke, jadi dilihat dulu pemirsa ya penyebabnya apa. Jadi kayak mungkin kita based on pengalaman kita selama COVID kemarin, pikiran paru-paru nular nih, enggak ya. Kalau asma, fibrosis itu tidak menular atau seperti cancer, dia sifatnya menurun ya familial. Kalau untuk urusan sama bakteri atau virus baru dia bisa menular karena sifatnya infeksius gitu ya dok ya. Oke, kita lanjutkan terakhir dok. Hanya anak-anak dan orang tua yang rentan terkena paru-paru basah. Tadi dokter Regina sempat mention juga nih kak, untuk lansia yang sudah sepuh gitu ya kan, kalau kita ngomongin orang tuh ada dua kategori yang katanya rentan, anak-anak karena imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna dan orang tua yang memang imun sistemnya sudah nurun kan. Nah kalau urusannya sama paru-paru, apakah dua kategori ini juga masuk orang yang rentan atau gimana dok? Itu mitos. Bisa mitos bisa fakta. Bisa mitos bisa fakta, gimana itu? Ya, jadi gini, kalau mitosnya itu tidak hanya orang tua dan anak-anak gitu, karena siapapun bisa berpotensi apabila terpapar atau terpajan gitu ya. Misalnya kayak bakteri, virus ya bisa kena siapapun, apalagi orang-orang yang perokok. Karena sistem pertahanan parunya atau bersihan parunya namanya mucociliary clearance ya, atau bersihan parunya itu juga udah mulai menurun gitu. Paru-parunya bersihannya mulai lumpuh, itu juga gampang terkena infeksi. Begitu juga, tetapi kalau misalnya untuk usia di bawah 5 tahun dan di atas 55 tahun itu lebih berisiko terjadi infeksi, betul. Makanya itu dibutuhkan vaksinasi pada anak yang di bawah 5 tahun dan juga usia di atas 55 tahun, yaitu vaksin pneumonia. Oke. Berarti kan semua umur itu memang bisa berisiko mengalami gangguan di paru-paru atau paru-paru basah, pneumonia itu sendiri gitu ya. Nah ini dok,
ini tanya lagi nggak apa-apa ya? Ini membuka pikiran nih. Kan selama COVID kemarin tuh ada istilah namanya long COVID ya dok ya. Sehingga yang katanya nggak ngerti nih, ini konfirmasi juga dok. Itu kayak udah ada mungkin ya kayak bercak-bercak apa di paru gitu. Sehingga orang kayak wah paru-parunya ini nggak bisa recover secara sempurna 100% seperti semula nih. Nah kalau kondisi seperti itu bisa nggak sih akhirnya kayak paru-parunya rentan mengalami berbagai jenis gangguan yang lain. Entah paru-paru basah, pneumonia itu atau mungkin yang lain gitu. Iya betul, itu fakta. Itu fakta ya. Jadi kalau post COVID, apalagi zaman kita belum vaksinasi, kan kita sistem memori tubuh terhadap virus itu kan belum ada. Betul. Jadi dia begitu masuk dia akan merusak luas. Nah, hasil dari atau akibat jangka panjang dari kerusakan paru itu menyebabkan jaringan-jaringan parut disebut dengan fibrosis paru. Nah itu dia, nanti kita bahas lebih mendalam ya tentang apa itu fibrosis paru. Kayaknya ini sesuatu yang lumayan relate ke seharian kita tapi mungkin kita nggak paham apa penyebab dan istilahnya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke, terima kasih sudah menjawab mitos faktanya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau DM Instagram kami di @bincangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar fibrosis paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903264 atau di Instagram kami di @bincangsati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Regina Anissa Harahap, SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok. Tadi sedikit banyak sih udah mention ya, nyinggung-nyinggung seputar fibrosis paru. Nah mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi dok. Mungkin orang ini nggak paham kalau istilahnya itu fibrosis paru. Tapi mungkin orang pernah mengalami atau sedang mengalami fibrosis paru. Nah fibrosis paru ini kalau secara orang awam itu penjelasannya seperti apa sih dok? Jadi fibrosis paru ini adalah hasil dari pertahanan paru. Jadi segala bentuk zat misalnya asap, partikel, bakteri, virus, jamur masuk nih ke paru, menyebabkan gangguan paru ya, dan pertahanan itu menyebabkan terbentuklah jaringan parut. Nah, jaringan parut inilah yang disebutkan dengan fibrosis paru. Nah, gitu. Selain itu juga bisa disebabkan oleh kondisi-kondisi seperti genetik ya, atau bisa juga yang idiopatik. Idiopatik itu jadi sampai sekarang belum diketahui penyebabnya gitu ya. Nah, itu fibrosis paru ini dampaknya adalah akan berjalan seumur hidup. Iya, selama kita terpajan dengan zat-zat tersebut atau bakteri dan viral gitu ya. Nah, begitu terpajan berjalan lama dan semakin lama bisa menyebabkan kondisi paru semakin buruk dan fungsinya juga semakin turun. Jadi ya pasien jadi kekurangan oksigen gitu. Iya. Nah dok, sebenarnya berarti ini kayak posisinya paru-paru ini lagi nerima bakteri, virus dan lain sebagainya. Akhirnya mereka berjuang untuk melawan lah istilahnya gitu ya. Nah tadi kan terjadi jaringan parut. Jaringan parut ini mungkin banyak orang parut apa parut kelapa gitu. Maksudnya untuk orang awam kan mungkin kayak jaringan parut apa sih dokter Regina, kayak emang yang terjadi ketika paru-paru menghadapi semua ya asap dan lain sebagainya itu terus kemudian terjadi jaringan parut, apa masalahnya sama jaringan parut dan bentuknya itu seperti apa, kenapa terjadi seperti itu, maksudnya konsekuensinya apa ketika terjadi jaringan parut gitu dok? Baik, jaringan parut itu sama seperti kalau kita luka di kulit ya, jadi itu adalah bekas luka. Bekas luka, cuman dia sifatnya masalahnya kan kalau di kulit ini jadi merekrut ya samping-sampingnya di antara jaringan sehat. Nah masalahnya adalah pada paru, ini jaringan parut terbentuk di antara saluran napas. Sehingga saluran napas yang tadinya lurus itu jadi terbuka gitu. Akibatnya adalah oksigen kan susah masuk ya, dan CO juga susah keluar atau zat buangan dari napas. Dan selain itu juga bersihan paru yang seharusnya apabila kita masuk ke saluran napas lewat hidung sampai ke paru, ini kan bisa, kita pernah kan bersihin hidung ada bulu ya. Nah saluran napas bagian bawah itu juga ada bulu-bulu namanya silia. Oh ada? Nah ada, jadi itu di atas silia ini ada permukaannya itu selaput lendir yang terdapat misalnya sel-sel pertahanan tubuh yaitu makrofag yang tidak tersaring oleh bulu hidung, dia akan tetap masuk nih ke paru. Akibatnya nanti kan bulu-bulu ini sifatnya muter, mengempaskan, jadilah batuk keluar dahak.
Nah, masalahnya pada kondisi fibrosis paru, bulu-bulunya ini jadi tidak rata. Jadi ada yang botak, ada yang kusut. Jadi ya akumulasi kuman banyak, barulah dia bisa keluar dahaknya banyak pagi-pagi biasanya. Tuh, dan itu adalah gejalanya, salah satu gejala dari fibrosis paru, itu batuknya produktif dan banyak gitu dahaknya dan juga sesak. Itu bakal khas banget gak sih gejalanya pada setiap orang atau bisa jadi berbeda-beda kondisi atau gimana dok? Nah, sama khas, yaitu khasnya itu dahaknya banyak, terutama pagi hari. Selain itu juga sesak-sesak dan gejalanya juga karena oksigen lama di dalam tubuh rendah, itu bisa dilihat pada kondisi clubbing finger atau jari tabuh, yaitu di dasar kuku, pangkal kuku itu jadi cembung. Oh. Pemeriksaan simpel kok, kita samain aja, rapetin aja nih jari. Nah, di antara jari ini apabila dari bagian pangkalnya ini ketemu, itu berarti namanya clubbing finger. Ini kan ada celah ya. Di antara antara pangkal kuku ini ada celah ya. Itu berarti normal. Oh, aku normal dok. Bagus. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya itu ketemu cembung sekali, itu namanya clubbing finger atau jari tabu, itu berarti kekurangan oksigen lama, bisa gejala dari fibrosis. Oh, coba deh pemirsa sekarang Anda cobain semua ini, pasti di rumah pada nyobain semua. Penyakit jadi bisa jelas sih. Di pangkal kuku. Oh, berarti kalau dia sering ketemu itu udah ketemu, jadi ini nggak ada celahnya nih. Jadi kalau ketemu itu berarti oksigennya udah lama mengalami kondisi oksigen yang rendah di dalam tubuh. Oh, iya. Nah, bisa langsung dicek nih. Aman semua yang di studio aman ya? Aman. Sudah pada cek semuanya ya. Oke, nah tapi sebenarnya kalau kita ngomongin siapa saja yang berisiko ini, apakah dia sifatnya karena orang-orang yang bekerja atau beraktivitas di satu lingkungan tertentu saja yang mungkin tadi ya terkena paparan asap dan lain sebagainya, atau mungkin pada case-case khusus orang-orang ini memang sangat berisiko gitu? Siapa saja bisa terkena fibrosis paru. Misalnya kayak kasusnya genetik ya. Misalnya ada gangguan alfa 1 antitrypsin di kromosom 4. Ya itu kan kromosom manusia banyak ya. Yeah. Nah, kromosom 4 ini terganggu. Akibatnya apa? Terbentuklah jaringan parut yang banyak di saluran napas gitu. Misalnya pada anak-anak bisa terjadi dan mulai terlihat usia mulai 30, 40 tahun dan memberat usia 50 tahun sampai 60 tahun gitu. Khusus kalau untuk orang-orang yang kayak terlahir dengan masalah pada parunya gimana? Iya, itu bisa gitu terjadi. Terus bisa juga orang-orang yang misalnya terkena infeksi virus, misalnya Epstein-Barr viral, terus abis itu virus-virus seperti kasus COVID kemarin, terus juga infeksi pneumonia bakteri yang tidak cepat diobatin, akhirnya terbentuklah fibrosis atau jaringan paru. Dan yang nomor 2 di dunia kan kita kasusnya tuberkulosis ya. Tuberkulosis di Indonesia kasus nomor 2 di dunia nih. Jadi itu juga begitu sembuh apabila dia terlambat datang ke rumah sakit untuk konsultasi, sehingga obatnya juga terlambat dapat, jadi terbentuklah fibrosis paru gitu. Bisa juga kebiasaan ya seperti merokok, vaping gitu, itu juga bisa. Langsung di-mention tuh ya, langsung ditembak sama dokter Regina ya. Sama pekerja, misalnya orang yang bekerja terpapar dengan yang tadi saya udah jelasin ya, yaitu serbuk kayu, serbuk besi, kobalt gitu. Jadi, sama kasus virus COVID kemarin. Iya betul. Tapi bukan berarti setelah ini Anda kayak mau shifting pekerjaan enggak ya? Jangan. Maksudnya tetap bisa bekerja di kondisi tersebut tapi pakai APD. APD betul. Masker, pakai masker. Gitu ya. Ada kok industrial masker. Ada ya? Ada. Itu yang aman ya? Aman. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar fibrosis paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh monggo ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-tv. Kita masih bersama dengan Dr. Regina Anissa Harhab, SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita lanjut lagi.
sekarang gini, kan kalau kita ngomongin paru itu kan sangat vital sekali ya untuk sistem pernapasan kita. Orang bisa hidup kan karena bernapas karena paru gitu ya. Nah, kalau semisal nih, ya orang tuh kadang-kadang nyaru ya dok. Maksudnya kayak ada beberapa penyakit tuh yang orang nggak pikir bahwa ini penyakit ini karena mungkin nyaru gejalanya sama yang lain. Kayak tadi berdahak, keluar dahak pagi. Orang pikirnya kayak mungkin pilek kayak atau batuk kayak gitu ya. Dan akhirnya orang kayak menyepelekan. Entah nggak diobati atau penanganannya lambat. Nah kalau ada orang mengalami fibrosis paru terus penanganannya telat atau nggak ditangani gitu. Karena kan banyak orang kayak biasa aja ini mah nggak yang begitu menyiksa banget gitu. Itu kayak ada komplikasinya nggak sih? Maksudnya kayak ke paru-paru itu bisa merusak apa jaringan parut yang bisa terbentuk di paru gitu? Baik, jaringan parutnya pasti merusak paru ya, tapi namanya gangguan paru ini itu juga bisa terjadi di organ lain. Kenapa? Karena kan oksigen susah masuk di dalam tubuh dan saat terjadi jaringan parut di paru, itu juga terjadi juga jaringan parut di pembuluh darah. Misalnya adalah pembuluh darah di jantung. Aduh. Jadi terutama adalah pembuluh darah di arteri korona. Yaitu jadi penyakitnya adalah coronary arterial disease gitu. Jadi penyumbatan pembuluh darah di jantung ya gitu. Selain itu juga komplikasinya karena ini jaringan parutnya terbentuk terus itu. Jadi itu risiko di parunya juga bisa akibatnya adalah kanker paru. Ya, karena kan jadi kanker paru itu kan ibarat gas dan rem ya terjadinya. Apabila jaringan paru terus terbentuk tanpa adanya rem dari tubuh, maka jaringan terus terbentuk ini terjadilah kanker paru. Gitu. Selain itu juga bisa pada seiring bertambahnya usia, jaringan parut ini juga menyebabkan paru-paru jadi ada bagian-bagian yang terbuka ya. Atau emfisema namanya terbuka itu menyebabkan penyakit paru yang sifatnya hambatannya berjalan lama namanya PPOK, penyakit paru obstruktif kronik gitu. Jadi yang pasti kalau udah seperti itu kondisi parunya juga nggak baik ya untuk mobilitas saja atau untuk aktivitas juga terganggu pada pasien gitu. Jadi komplikasinya akibat dari paru tapi bisa kemana-mana gitu karena kan kekurangan oksigen lama ya. Gitu. Itu bisa sampai merembet kemana-mana berdasarkan pada maksudnya lamanya si fibrosis itu terjadi atau tingkat keparahannya? Jadi ada juga yang pada kondisi yang tadi saya udah jelaskan yaitu gangguan fibrosis. Jadi terbentuk fibrosisnya tuh cepet dan jadi case by case ya, per personal gitu. Jadi misalnya ada satu pasien, oh dia kuat nih parunya tidak terbentuk jaringan parut, nah itu aman gitu. Jadi terus misalnya dia sakit nih 5 hari batuknya belum sembuh, dia langsung ke rumah sakit ditangani dengan cepat, ya itu jadi lebih tidak terjadi terbentuknya fibrosis gitu atau tidak terbentuknya jaringan parut. Tapi ada yang oh ya udah biarin nanti juga sembuh sendiri. Nah itu kan usaha tubuh ya untuk bertahan. Nah itu fibrosisnya biasa lebih banyak seperti itu. Oke. Nah misalnya gini dok, orang yang udah nih terjadi jaringan parut atau fibrosis gitu ya. Terus karena mungkin ya mereka kerjanya di tempat yang ada asapnya lah atau ada lain sebagainya gitu. Terus baru terbentuk nih jaringan parunya kecil gitu. Terus mereka kayak ya entah karena sadar dengan kondisi itu, mereka shifting deh gitu nggak di situ lagi. Itu bisa nggak sih maksudnya menghindari faktor risikonya, terus fibrosisnya atau jaringan parunya bisa recover atau hilang sendiri atau gimana? Kalau namanya fibrosis tidak bisa hilang karena itu kan bekas luka ya. Okay. Tetapi kita bisa mencegah jangan sampai semakin banyak. Gitu. Dan apabila sudah terjadi fibrosis ya kita beri obat gitu, tata laksana gitu. Dan selain obat juga untuk mencegah ya pasti konsumsi ya, kayak misalnya vitamin yang antioksidannya tinggi, makanan antioksidan tinggi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E sama mengandung selenium itu juga bagus gitu. Untuk mencegah terjadinya fibrosis. Oke. Nah semakin banyak, maksudnya kayak tadi kan dokter Regina menyebutkan jangan sampai semakin banyak. Nah semakin banyak jaringan parut itu gara-gara, maksudnya dia itu bisa melebarkah atau karena terpapar terus? Bisa karena terpapar terus, terpajan terus bisa. Oke. Itu maksudnya kayak bahasanya, progresivitasnya dia bisa menyebar terus, bisa makin meluas itu cepat atau prosesnya kronik? Atau prosesnya lama. Gitu. Tapi dia bisa terpajan terus, misalnya dia
nggak usah shift sih sebenarnya, seharusnya sih nggak usah pindah kerja ya. Pakai APD aja gitu Iya, misalnya, iya, iya. APD terus misalnya, kalau mulai ada gejala ya datang ke dokter untuk konsultasi gitu dan makan konsumsinya juga jangan yang, "Oh, saya udah terpajan tapi saya konsumsi yang bikin radang," gitu misalnya monosodium glutamat. Ah, Nah itu kan bikin radang semakin fibrosis ya jadi oh. jadi semakinlah radang paru juga semakin banyak gitu. Tapi ada gak sih Dok, kayaknya sekarang orang agak susah ya meninggalkan makanan dengan MSG itu ya gitu ya. Maksudnya bukan meninggalkan, karena tuh sekarang banyak produk-produk makanan juga yang mengandung itu kan. Karena taste good kan untuk sebagian besar orang gitu. Nah ketika orang mengalami fibrosis paru terus mereka konsumsi makanan yang mungkin bisa membuat kondisinya semakin memburuk gitu. Mereka bisa ngerasain itu gak sih bahwa kayak kok kayak makan ini jadi kayak ada sesuatu yang aneh nih sama tubuh saya gitu bisa? Iya, jadi batuknya jadi progresif, jadi makin sering. Dan produksi dahak juga semakin banyak. Oke, oke, oke. Dan lama-lama ya jadi sesak ya. Karena kan karena fibrosis ini oksigen jadi susah masuk ke paru. Oh, itu tuh dahaknya atau batuknya itu beda sama orang yang batuk pada umumnya gitu nggak sih Dok? Atau kayak gimana? Beda. Kan mungkin batuk kan ada macam-macam bentuknya ya Dok ya. Entah batuk ini karena fibrosis, batuk karena ya bapil, entah batuk juga mungkin karena orang tadi TB yang hubungan sama paru gitu. Itu gimana Dok? Kalau TB itu batuknya kan lebih dari 2 minggu ya. Hmm. Itu beda, itu namanya kronik. Kalau misalnya terpajan, itu lihat aja misalnya kerjanya 1 minggu, tapi nanti di hari libur dia nggak batuk. Kan tidak terpajan. Oh. Gitu. Jadi kalau misalnya viral itu juga, virus juga begitu terhirup itu batuknya dahaknya sifatnya lebih ke bening. Pajanan partikel atau zat-zat yang menyebabkan iritasi itu juga sifatnya dahaknya bening. Tapi kalau terjadi fibrosis itu dahaknya udah berubah warna, dahaknya banyak, tidak dipengaruhi pekerjaan, lama kerja juga itu produksi terus. Tapi itu dari yang kayak cerah Bening. sampai bening sampai gelap gitu nggak Dok? Ada progresnya gitu nggak? Ada progresnya. Jadi misalnya dia bening nih 3 hari, tapi kok udah mau lebih dari 2 minggu gitu, kok batuknya dahaknya semakin banyak gitu ya. Itu terus semakin kental dan terutama pagi hari. Itu gejala dari fibrosis salah satunya gitu. Ya, jadi memang kadang-kadang kita harus notice sama apa yang terjadi di tubuh kita ya, perubahan apa. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar fibrosis paru. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Regina Anissa Harhab, SPP Dokter Spesialis Paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke Dok, sekarang dengan beberapa gejala khas yang tadi Dr. Regina sampaikan, sekarang kalau kayaknya Dr. Regina bilang begini, kayaknya ini fibrosis paru deh, meskipun nggak boleh self diagnose ya, tetap harus ke dokter gitu. Nah ketika datang ke dokter nih, ke dokter paru, terus kemudian biasanya pemeriksaannya seperti apa untuk menegakkan diagnosis bahwa ini confirm bahwa ini tuh fibrosis paru gitu Dok? Ya, baik, yang paling simpel adalah pemeriksaan fisik ya. Pada pemeriksaan fisik ini terdengar suara desiran dari dahak. Jadi saat kita bernapas itu kan proses aktif ya, itu ada udara yang masuk. Nah udara yang masuk ini menggetarkan lendir yang ada di saluran napas gitu. Kedengeran tuh Dok? Kedengeran, pakai stetoskop. Oh iya pakai stetoskop ya. Gitu. Jadi yang kedua adalah bisa fototoraks atau ronsen, chest X-ray. Jadi pada ronsen ini kita lihat tuh ada fibrosis yaitu putih-putih ya. Biasanya putih-putih itu karena fibrosis itu di dekat dengan saluran napas, jadi saluran napas itu terbuka atau gambarannya bronkiektasis. Bronkiektasis itu dari 2 kata ya, yaitu bronkus saluran napas dan ektasis yang tertarik. Jadi kelihatan terbuka bulat-bulat. Lalu untuk lebih jelas kita sih disarankan CT scan toraks yang namanya HRCT, high resonance. Jadi melihat nih pada CT scan itu juga terlihat jelas gambarannya biasanya pada bagian paru bawah. Bagian bawah paru itu terdapat gambaran seperti sarang lebah, honeycomb appearance namanya. Jadi sarang lebah itu terbuka gitu ya, banyak bulat-bulat gitu.
Itu gambaran pada HRCT gitu. Dan pada ronsen tadi ada gambaran namanya air bronkogram. Jadi udara yang terjebak, yang tadi yang terbuka saluran napasnya. Selain itu kan saluran napas terganggu nih. Ya Kita betul. ngelihat nih dilakukanlah namanya pemeriksaan spirometri. Oh, apa Jadi itu? kita spirometri itu jadi pasien masukin kayak tabung ke mulutnya disambungkan ke alat, itu disuruh tarik napas maksimal dan buang napas maksimal. Lalu yang ketiga kalinya itu disuruh hembuskan cepat. Nah, saat menarik napas yang lama ini kita ngelihat nih pengembangan parunya nih berapa persen sih gitu. Jadi yang normal itu tidak boleh pengembangan paru ini tidak boleh di bawah 72%. Berarti kan kalau fibrosis itu kan sifatnya keras ya, jaringan parutnya mengeras, jaringan parunya mengeras jadinya fibrosis, jadi parunya jadi terhambat nih saat pengembangan gitu. Biasanya mentok di berapa itu? Maksimal 72, jadi kalau sudah di bawah 72 berarti itu ada gangguan dari pengembangan paru. Nah, saat bernapas dan membuang cepat itu kan juga untuk ngelihat saluran napas nih terbukanya berapa persen. Sama itu juga nilai 72%. Jadi tidak boleh di bawah 72%. Kalau misalnya salurannya fibrosis, fibrosisnya di saluran napas itu juga terjadi yang namanya hambatan gitu. Hambatan saluran napasnya. Oke, itu udah pasti kayak lumayan confirm kalau ada batasan di 72% itu gitu ya, Dok? Betul, sama ada yang namanya paling pasti itu adalah yang pastinya ya, itu adalah bronkoskopi. Bronkoskopi itu kita teropong paru, jadi dibilas nih, dimasukin NaCl, ditarik kembali, lalu kita cek di laboratorium apakah terjadi penumpukan yang namanya neutrofil. Jadi kalau neutrofilnya banyak, terus ada sel-sel penyebab fibrosis itu banyak, penyebab jaringan parut itu banyak, itu berarti confirm dia terjadi yang namanya fibrosis paru seperti itu. Itu pilihan-pilihan tadi itu sesuai kondisi atau udah kayak udah susah banget ya udah yang terakhir ini yang jadi opsi atau gimana? Itu sih untuk kita kalau kita sampai bronkoskopi itu adalah kondisi-kondisi yang agak berat ya. Karena kan kita menentukan terapi. Karena ada terapinya kan nanti adalah pemberian antiinflamasi atau anti radang karena kan fibrosis itu terjadi peradangan hebat ya. Nah, karena kalau misalnya kita harus bronkoskopi ini untuk khasnya adalah karena ada kasus-kasus yang tidak lagi respon terhadap obat kortikosteroid atau obat radang seperti itu. Oke, jadi memang ada kondisi-kondisi khusus gitu ya, Dok ya. Iya. Akhirnya orang harus lewat metode yang mana gitu. Oke, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, Dok. Saya bacakan ya. Boleh. Ini dari sebentar. Iya. Dari Pak Bima, agak panjang dong, bentar ya Dok ya, ini kayaknya satu halaman nih saya baca ya. Dok, beberapa hari yang lalu tuh saya scan dada, toraks mungkin ya Dok ya, dan mungkin ya, dan hasilnya mengatakan kalau di paru kanan saya ada fibrosis tipis. Oke. Apakah berbahaya untuk jangka waktu dekat ini Dok? Saya sih nggak ngerokok. Wih keren loh Pak Bima ya. Lalu apa yang menyebabkan fibrosis di paru saya ya? Apa mungkin salah satu akibat saya pernah mengalami COVID-19? Terima kasih. Oke, di paru kanan fibrosis tipis. Nggak ngerokok sih, cuma pernah kena COVID. Nah tadi juga kita sempat ngomongin long COVID. Ini gimana nih Dok? Baik, long COVID itu salah satunya fibrosis paru ya. Oh, itu termasuk. Jadi gitu. gambaran radiologi atau gambaran CT scan itu ya fibrosis gitu. Akibatnya kan dia bertahan lama. Jadi fibrosis itu tidak bisa hilang. Ibaratnya tuh di luka di kulit Iya, kan ada jaringan parut betul. atau keloid itu Iya. kan tidak bisa hilang. Betul. Sama, tapi kalau ini di paru. Nah, itu bisa saja Bapak Bima ini mengalami fibrosis akibat dari COVID-19. Apalagi yang di awal-awal yang tanpa ada vaksinasi ya. Jadi kan paru bekerja berat untuk melawan sesuatu yang belum pernah dikenal. Itu berarti Virus yang kalau belum pernah dikenal di tubuh. ya karena ya baru ya, virusnya juga baru gitu. Virus soalnya. Nah berarti gini Dok, jadi kalau dia menetap gitu just in case nggak tahu kapan gitu ya, orang periksa lagi ya torak dan lain sebagainya, meskipun tidak ada mungkin gejala khas menuju ke fibrosis paru, entah dia karena mungkin ya MCU rutin tahunan gitu, terus dilihat itu masih kelihatan bercak-bercaknya atau enggak? Masih bisa kelihatan. Apalagi yang belum pernah vaksin ya. Jadi kan tujuan vaksin itu kan tujuannya adalah kita menyimpan sel memori di dalam tubuh. Jadi apabila ada virus COVID yang masuk, kita ada bala tentara nih yang melawan Udah dari. Jadi luka
bukan berarti kita bebas COVID ya. Harus digaris bawah itu ya. Jadi bisa kena COVID tapi tidak separah yang tidak vaksin. Kenapa? Karena apabila ada sel tubuh memori, kita kan bisa ngelawan nih. Jadi kerusakan parunya juga tidak berat gitu. Dibandingkan yang tidak pernah vaksin, nggak ada bala tentaranya nih di dalam tubuh, nggak ada sistem pertahanan. Jadi itu rusak juga lebih luas gitu. Berarti kalau untuk Pak Bima ini apa yang harus dilakukan? Karena kalau ada keluhan tidak ya? Batuk-batuk atau tidak gitu. Gak ada sih, misalnya nggak ditulis. Tidak ditulis. Kalau ada harus baru hasil cek aja gitu. Kalau ada batuk-batuk lebih dari 2 minggu dicek lagi apakah memang murni karena bekas COVID ataukah bisa juga dari infeksi yang nomor 2 di dunia nih kita kan TB ya, tuberkulosis atau ada pneumonia sebelumnya gitu. Misalnya 2 minggu yang lalu saya batuk nih, pneumonia bisa bakteri, bisa virus, bisa jamur ya. Nah batuk-batuk sembuh, yaitu sisanya juga bisa. Jadi kayak bekas luka, bekas infeksi. Oke, jadi harus per gejalanya seperti apa untuk pengobatannya juga harus sesuai dengan apa penyebabnya gitu. Kalau ada gejala sih sebaiknya diobatin kalau ada gejala. Iya. Kan ada inflamasi, jadi dikasih obatnya anti-inflamasi atau anti radang. Tapi kalau nggak ada ya evaluasi lagi aja nanti. Misalnya tahun depan ronsen lagi gitu boleh. Kalau emang masih ada kondisi gitu tapi nggak menimbulkan gejala, emang mungkin sisaan dari COVID gitu ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Pak Bima dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar fibrosis paru bersama dengan Dr. Regina Anissa Harahap, SPP, dokter spesialis paru dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, terkait dengan penanganan ya atau pengobatan tadi kan sedikit banyak sudah dijelaskan. Tapi ketika kita ngomongin penanganan ini sendiri, mungkin berbeda gradingnya ya, maksudnya tingkat keparahannya pun mungkin akan berbeda-beda case-nya gitu. Nah untuk pengobatannya ini bisa berlangsung berapa lama? Kalau orang gini, kalau paru itu biasa orang kepikiran agak, yang paling populer kan TBC ya dok ya, gitu, TB paru gitu. Sehingga orang kayak, harus 6 bulan rutin, kalau enggak nanti bisa lanjut 9 bulan dan lain sebagainya. Dan itu harus disiplin banget. Nah kalau khusus untuk fibrosis paru, itu sesuai tindakan treatment metodenya kah? Atau bisa berlangsung berapa lama, itu bisa beda-beda atau gimana dok? Bisa beda-beda. Jadi kita kan ada evaluasi ronsen ya, fototoraks gitu. Jadi apabila dia ini tidak ada keluhan sih tidak perlu diobati. Kayak misalnya, naik tangga 1 lantai, jalan 6 menit, itu aman-aman aja, jalan 1 kilo, aktivitas tidak ada hambatan sih tidak usah diobatin, karena bisa saja itu hanya bekas. Nah, tetapi kalau misalnya ada hambatan, misalnya, malam suka sesek nih, terus habis itu aktivitas kok jalan 1 lantai, naik tangga 1 lantai sesek, jalan 1 kilometer sesek, terus misalnya abis mandi kok sesek gitu ya, tanpa ada gangguan jantung ya yang pasti ya, ini khusus paru. Terus habis itu kalau misalnya jalan 6 menit juga sesek, itu harus diobatin. Obatnya adalah yang pertama fibrosis itu kan menyebabkan radang ya, penyebabnya radang. Jadi dikasih obatnya itu obat radang yang dihirup, jadi bukan yang diminum. Kenapa ya tidak diminum? Karena obat radang minum itu kan bisa berdampak lama, akibatnya adalah seperti diabetes, kropos tulang gitu ya, atau osteoporosis. Jadi itu obatnya dihirup, dan pengobatannya itu kan 1 tube itu diobatin untuk 1 bulan. Jadi nanti per 3 bulan sih spirometri. Spirometri untuk ngeliat nih perkembangannya seperti apa, udah membaik atau tidak. Kalau misalnya menetap, tidak ada keluhan, paling obat yang hirup untuk kortikosteroid atau obat radangnya ini hanya kalau sesek saja. Tetapi apabila dievaluasi kok misalnya ada orang ronsen diobatin, kok makin lama fibrosisnya makin banyak gitu ya. Itu juga bisa ada obat-obat untuk mencegah terbentuknya fibrosis. Seperti pirfenidon gitu. Oke. Nah, misalnya dok, orang oke lah tadi kan sudah disebutkan fibrosisnya sih nggak bakal hilang karena kayak bekas luka gitu ya. Tapi bisa nggak sih pasca pengobatan itu bisa dinilai bahwa ini sembuh gitu? Itu bisa atau ya
sembuh sih, tapi memang tidak akan bisa hilang gitu atau gimana? Bisa, statusnya sembuh. Jadi kalau misalnya kayak orang nih, biasanya kan kalau kayak gitu nyangkut medical check up ya. Iya Nah, betul. misalnya, medical check up tahunan saya nyangkut nih, Orang mau lamar kerja lagi dok. bener, melamar kerja. Nah, paling sih kita cari dulu. Jadi kita screening dulu, ini infeksi atau tidak. Apabila tidak infeksi sih bisa tulis bahwa ini hanya bekas infeksi atau kita sebetulnya waktu zaman-zaman COVID ini adalah fibrosis post COVID, dapat bekerja dan aktivitas seperti biasa. Jadi dia bisa bekerja seperti biasa, cuman ingat lagi makanannya juga dijaga seperti misalnya mengandung antioksidan tinggi, terus mengandung selenium gitu ya. Selain itu juga hindari pajanan seperti merokok atau enggak orang-orang yang dekat-dekat sekitar itu merokok. Terus kalau ada temen yang batuk, temennya usahain pakai masker. Jadi yang sakit pakai masker. Selain itu juga untuk kerja misalnya dia bekerjaan di cat besi, cat atau serut kayu atau misalnya bagian untuk ngelas-ngelas gitu, pakai masker juga, maskernya masker industrial, jadi yang khusus tidak masuklah zat-zat yang menyebabkan fibrosis bertambah seperti itu. Oke, kalau semisal ada orang kayak udah dok, kayak saya mau tetap bersih lagi kembali seperti nol. Semisal ya, ada nggak kayak mungkin ya ini baru berandai, transplantasi paru itu gimana dok? Ada. Kita alhamdulillah di Indonesia tahun ini udah ada, jadi dokter spesialis. Baru tahun ini? Iya. Wow. Setelah banyak kasus-kasus post-COVID ya yang kerusakan paru. Jadi kita melakukan transplantasi itu bekerja sama dengan dokter spesialis bedah toraks di Rumah Sakit Persahabatan udah ada. Tapi tidak serta-merta, oh saya datang transplantasi enggak. Jadi kita ada pemeriksaan dahulu, yaitu pemeriksaannya adalah spirometri. Jadi pengembangan parunya ini harus di atas 60 baru bisa dilakukan. Terus ada cek yang namanya DLCO. DLCO itu CO-nya itu tidak boleh di atas 40 gitu. Kalau misalnya itu tidak masuk kriteria ya nggak bisa dilakukan karena tidak akan membantu ya. Gitu. Jadi harus dilihat dulu case by case. Maksudnya ini bisa maksimal nggak kalau dilakukan transplantasi karena prosesnya juga lumayan gitu ya sehingga akhirnya harus benar-benar pas banget bahwa hasil output dari transplantasi ini bisa maksimal untuk si pasien gitu ya. Betul, tetapi perlu diingat juga efek dari transplantasi itu kan kita memasukkan benda asing, yaitu bukan paru-paru bawaan dari lahir kita. Jadi biasanya dikasih obat-obat antiinflamasi. Nah, efek dari antiinflamasi itu imunitas jadi turun, jadinya malah jadi kena infeksi juga. Jadi penelitian-penelitian yang sudah ada untuk transplantasi paru, tapi bukan penelitian di Indonesia ya, penelitian luar negeri itu bisa life survival rate-nya itu bisa sampai 5 tahun gitu. Jadi, kenapa? Karena kan khawatir jadi infeksi-infeksinya ya untuk yang kondisinya nggak kuat gitu. Tapi kalau misalnya kondisinya kuat itu sih aman, bisa bertahan. Intinya itu yang terbaik pasti akan disarankan oleh dokter ya. Terima kasih dokter Regina. Senang sekali hari ini kita mendapatkan banyak ilmu dari dokter. Terima kasah dok, sehat selalu, selamat untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mandaya. Selamat pagi, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Regina. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Jumat yang indah ini. Ingat jaga kesehatan paru-paru Anda supaya nggak mengalami fibrosis baru. Sampai jumpa. Terima kasih dok.